Saya akan membawakan lagu Sucikanlah Hatimu. Sucikan hatimu di dalam doa, carilah Tuhanmu dalam sabdanya, tunjukkanlah cinta, tolong yang lemah, minta berkat Yesus dalam hidupmu. Sucikan hatimu selagi di dunia, gunakan waktumu beserta Yesus. Pandanglah padanya, tiru kasihnya, buangkan segala dosa dari rahmatnya. Sucikan hatimu oleh kuasanya. Yesus pemimpinmu di mana-mana. Meski dalam duka dan kesusahan, turut selamanya jalannya Tuhan. Sucikan hatimu, badan dan jiwa, tundukkan dirimu pada sabdanya. Rohnya yang menuntun pada kasihnya, dan tentu engkau pun tiba di surga. Selamat sahabat sekalian. Selamat sahabat. Saya akan pindah ke bawah untuk menyampaikan firman Tuhan. Sementara saya akan setup saya punya PowerPoint terlebih dahulu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau kita tunduk kepala sebentar untuk berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan. Kami akan membahas seperti hidup firman Tuhan. Dan kiranya firman itu bukan akan lalu dengan sia-sia, tetapi akan tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh aplikasikan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Merubah kehidupan kami menyerupai kehidupan Tuhan, karakter kami menjadi karakter Tuhan. Hidup kami makin disempurnakan, sehingga ketika Tuhan datang nanti, kami dapat sempurna untuk selamatkan masuk ke dalam surga. Sekali Tuhan mohon berkat, ampun dosa banyak dalam waktu kami berdoa. Amin. Baiklah, kalau kita punya acara hari Sabat ini harus cepat, maka saya usahakan jam 12 kita sudah selesai.
pendeta sudah bikin schedule untuk khotbah sepanjang bulan ini. Temanya adalah Journey to Outrageous Forgiveness. Perjalanan melalui pengampunan yang sangat buruk dan menggoncangkan dan memalukan. Maksudnya adalah kita mendapatkan pengampunan yang outrageous, yang sangat memalukan sebenarnya karena dosa kita, tapi kita diampuni Tuhan. Itu kira-kira artinya. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sesuai dengan keputusan komite kita hanya akan melakukan translate jika ada English speaking yang ada di sini. Walaupun demikian, saya juga sudah usahakan sedemikian rupa supaya ada translate-nya di sini. Tapi kali ini saya akan bawakan dalam bahasa Indonesia. Saya tidak tahu akhir ini ketika saya diberikan tugas untuk membawakan firman Tuhan, saya bergumul. Saya tidak mau pekabaran yang saya sampaikan itu tidak mengangkat hati saya, tidak merubah hidup saya, dan juga tentunya jemaat, karena firman ini adalah menyangkut hidup dan mati. Kalau kita memakai firman Tuhan salah, itu akan membawa kita kepada kematian. Tentunya kita tidak mau itu. Kita mau firman ini adalah hidup. Saya terus terang ketika datang ke rumah Tuhan, mengikuti kebaktian, apalagi saya mau kita bersemangat, happy. Maka itu walaupun saya punya suara tidak keras, saya kasih keras-keras, apalagi hanya sedikit. Walaupun tadi sudah sikut-sikut sama Fernie tadi, jangan terlalu keras. Dia pikir saya ada taruh di live stream, karena kalau terlalu keras memang kedengaran jelek. Dia nggak lihat saya kode sama dia. Dia sikut terus sama saya, sama nyanyi lebih keras lagi, dan dia sepertinya marah. Tapi lagunya itu sangat menyucikan. Itu sebabnya saya nggak tahu kenapa dia ambil lagu suci-suci, karena mungkin dia tahu saya sudah tersinggung. Nah, dia mau supaya suasana itu menjadi suci, maka dia akan lagu itu dan sangat meresap dalam jiwa hati saya, sehingga puji Tuhan, baik saya maupun dia mengerti bahwa kami ini ada di gereja. Dan kenapa saya sampaikan ini, supaya dia tahu bahwa saya juga tahu, ya, kalau kita live stream, karena kami beri dekat situ, nanti rekamannya terlalu keras kedengaran. Tapi memang sesuai keputusan komite, kita nanti live stream mulai khotbah. Tadi saya ada melawan sedikit karena saya nggak mau orang lain juga tidak berbahagia dari pekabaran dari pendeta Solia. Jadi saya ada ambil kesempatan cuma untuk selama pendeta Solia berbicara. Lainnya tidak. Jadi sekali lagi hari ini tidak ada translate. Sesuai dengan tema daripada apa yang disampaikan oleh pendeta, maka saya memilih judul pelajaran kita untuk sekarang adalah His Love. Title-nya, subtitle-nya saya tulis How to Understand God's Love in Trial and Tribulation. Maksudnya bagaimana kita mengerti akan kasih Allah itu ketika kita menghadapi pencobaan dan kesengsaraan. Kita menghadapi masalah. Kalau saya ingat kemarin perkemahan, Saudara Anton Panjaitan menanyakan kepada pendeta Stephen, ya, dia kasih tahu dia punya latar belakang, apa katanya jawab daripada pendeta Lantun. Sehingga itu membuat saya tergerak untuk saya mengambil judul ini, karena dunia ini sudah jahat. Berapa di antara kita di dalam dunia ini atau sekarang ini merasa tidak ada masalah, senang terus, ya. Setiap kali kita ikut malam sembahyang, diberikan kesempatan untuk bersaksi, semua yang kita saksikan mungkin 90% mengenai masalah, ya, masalah. Saya banyak sekali masalah. Tetapi bagaimana masalah itu membawa kita setia kepada Tuhan, itu yang kita bahas hari ini. Dan saya tidak akan banyak ilustrasi. Saya harapkan saudara akan mengikuti dengan baik, karena semua yang saya sampaikan di sini ada 20 alasan. Tapi saya kasih
Saya hanya kasih ayat-ayatnya saja. Yang pertama adalah trial help our perseverance. Maksudnya adalah pencobaan itu menolong kita punya ketekunan. Aduh, saya tidak bisa baca di sana, tapi saya baca ini. Di dalam Yakobus 1:12 dikatakan, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Selanjutnya dalam Ibrani 10:35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memberi apa yang dijanjikan itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini, penderitaan dan apa saja, kalau saudara jalanin itu, saudara akan mendapatkan ketekunan. Banyak sekali kesaksian yang kita dengar bahwa, oh terima kasih Tuhan, walaupun saya mengalami kesusahan, saya tidak akan tinggalkan Tuhan, maka saya lebih setia. Yang kedua adalah, sometimes we suffer because of our own mistakes. Another thing is we should never test God. Maksudnya adalah, kadang-kadang penderitaan yang kita alami itu karena kesalahan kita sendiri. Ya, saya tidak perlu jelaskan. Banyak yang kita lakukan karena kita punya salah. Contoh yang paling, ya kita semestinya tidak merokok. Tetapi kalau kita merokok, maka kita akan mendapatkan penyakit, kanker paru-paru. Itu kena kita salahkan Tuhan. Saya mengalami penderitaan dalam kehidupan saya karena mengikuti bisikan yang salah. Saya melakukan keinginan saya, gantinya keinginan Tuhan. Saya tidak bisa menyalahkan Tuhan atas kesalahan saya. Tetapi apa yang dapat saya katakan adalah Tuhan membawa saya kepada penderitaan itu dalam proses membuat saya menjadi lebih kuat dan lebih pandai, lebih pintar. Maksudnya begini, ketika kita membuat kesalahan dan kita mengalami masalah, penderitaan, ya, Tuhan izinkan itu, ya, sehingga itu akan membuat kita, memproses kita untuk menjadi lebih kuat. Asalkan kita sadari bahwa kesalahan itu terjadi, penderitaan itu terjadi karena kesalahan kita. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan, ya. Sebagaimana bangsa Israel perjalanan dari tanah Mesir kepada Kanaan, ya mereka membuat banyak kesalahan, ya mereka lari daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Sekolah sahabat tadi. Yang ketiga, selanjutnya, Hosea 4:6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Amsal 19:23, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Galatia 6:5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ketika kita mengalami penderitaan, ingat bahwa kita lihat kenapa saya melakukan itu. Yang ketiga, God is making you more humble. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami penderitaan, penyakit, kesulitan keuangan, pekerjaan, ya, kita mengalami sesuatu anggota keluarga meninggal, ya, Tuhan kadang-kadang mengizinkan itu supaya saya dan saudara itu menjadi lebih rendah hati lagi, ya. Karena apa yang kita mau sombongkan dalam doa ini tidak ada, saudara. Ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada berapa banyak di antara orang yang kita lihat, ketika mereka dalam kesusahan, mereka malah menganggap dada mereka, oh saya hebat, dalam keadaan susah. Tidak ada. Justru di dalam kesusahan itu, kita merasa, oh saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Saya akan merendahkan diri kepada Tuhan.
2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Itu adalah pernyataan dari Rasul Paulus. Amsal 18:12 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Pada saat kita merendahkan hati, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita melihat akan pengalaman kehidupan yang sepertinya kesulitan tidak pernah habis-habis, kita datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan, tolonglah saya supaya saya keluar dari masalah ini. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, tentunya kita sadari bahwa Tuhan akan mendengar doa kita kalau kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan. Kita berteduh di hadapan Tuhan. Tentunya kita tidak akan memasang dada. Kita ingin mengada kepada Tuhan, tetapi dengan penuh kerendahan. Jadi ingat bahwa ketika kita mengalami penderitaan, itu akan membuat kita rendah hati. Keempat, pergumulan atau pencobaan kadang-kadang menimpa kita karena Tuhan ingin mendisiplin kita. Siapa di antara kita ini yang tidak merasa berdosa? Setiap saat, bahkan di gereja pun pikiran kita berdosa. Tuhan ingin mendisiplin kita. Saya hanya ambil saja yang saya printik merah. Ibrani 12 ayat 5, hai anakku, janganlah engkau enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Ketika saya dan saudara mengalami penderitaan, ya, jangan pernah merasa bahwa Tuhan tinggalkan kita. Ya, dikatakan di sini gimana? Tuhan menghajar, bukan mengajar, menghajar orang yang dikasihkan. Kita menderita, itu berarti Tuhan hajar sebenarnya. Tetapi jangan lupa di balik penghajaran itu ada kasih Tuhan. Ada kasih Tuhan. Sulit kadang-kadang untuk dimengerti, tetapi itulah kenyataan. Ya. Itu sebabnya kita lihat Tuhan. Kita selalu Tuhan, apalagi Tuhan. Dosa apalagi yang saya perbuat, Tuhan ampuni saya. Saya berjanji saya akan menjadi setia kepada Tuhan ketika saya melewati akan pergumulan ini. Yang kelima, so you can become more dependent on the Lord. Meaning that ketika kita mengalami penderitaan, bukankah kita akan selalu bergantung kepada Tuhan? Kita datang kepada Tuhan. Saya tidak sanggup lagi untuk menjalani ini. Saya hanya serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang atur. 2 Korintus 12 ayat 10. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu setiap, justru dalam kelemahan telah kuasaku menjadi sempurna. Ketika kita dalam kelemahan, maka kita akan lihat kuasa Tuhan lebih sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, kata Rasul Paulus. Ya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan sekalipun, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika saudara lemah, maka saudara akan menjadi kuat, kata Rasul Paulus. Disiksa pun, ya. Nah itulah kadang-kadang kita mau mengerti bagaimana kasih Tuhan. Yang keenam, God wants to spend time with you, but you lost your first love. You are doing all these things for Jesus, but you're not spending quality quiet time with the Lord. Ketika kita sudah terlalu sibuk dengan kita kehidupan setiap hari, kadang-kadang kita lupa kepada Tuhan. Tuhan mau ketika Dia mengizinkan penderitaan atau pencobaan datang kepada kita, Dia mau supaya kita datang kepada Tuhan. Dia mau supaya kita punya quality quiet time dengan Tuhan. Karena ketika kita menutup kamar kita, menyendiri dan berdoa kepada Tuhan, ya, kita bisa menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita.
Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita diizinkan Tuhan untuk menjalani akan kesusahan itu, Tuhan ingin supaya kita ada waktu yang tenang, yang berkualitas dengan Tuhan. God could be protecting you from a bigger problem that you don't see coming. Maksudnya begini, banyak kesaksian yang kita lihat bahwa kadang-kadang kita terjadi masalah sehingga kita diluputkan dari masalah yang besar. Kalau saya masih ingat malam sembahyang pada waktu Pendeta Wakulu berikan kesaksian bagaimana dia perjalanan dari Tanah Wangkok ke Unclub, ya, yang dia harus dia harus ada ujian, tetapi dia mengizinkan orang untuk melalui dia, dan ternyata mobil itu mengalami kecelakaan, masuk jurang. Ya, memang kasihan juga mereka yang menjadi kecelakaan, tetapi ya itulah, kita tidak tahu rencana Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kesusahan kadang-kadang itu adalah Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Ada kesusahan yang besar bisa menimpa kita kalau kita tidak terhalang saat itu. Ya, itulah yang dimaksudkan Tuhan memprotek kita. Yang ke-8, so we can share in the suffering of Christ. Di dalam kita mengalami penderitaan, pencobaan, pergumulan, dan kita menang, kita akan share itu, kita akan saksikan itu. Sehingga kesaksian itu akan menjadi kekuatan bagi saudara kita, bagi keluarga kita, dimanapun kita berada. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan akan penderitaan itu menimpa kita, dan kita mendapatkan kemenangan, sehingga itu kita bisa bagikan dengan orang lain. Ya, saya lewatin saja ayatnya. Yang ke-9, it help us grow as believer and become more like Christ. Jadi kesusahan dan penderitaan itu akan menolong kita bertumbuh sebagai orang percaya dan menjadi serupa dengan Tuhan. Ya. Trial and tribulation tend to squeeze the atmosphere out of us, leaving the essence that we realize. Maksudnya begini, cobaan dan kesengsaraan cenderung memeras kesemuan dari kita, meninggalkan esensi dari apa yang kita benar-benar dan mengklasi apa yang kita rindukan. Jadi itu menolong kita supaya kita, oh Tuhan, saya tidak ada apa-apanya rupanya. Di dalam Roma 8:8-9 katakan bahwa kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil untuk maksudnya. Selanjutnya, nomor 10, sudah setengah ini. Sudah 12 ini. Masih ada 10 lagi. Menolong kita untuk membangun akan karakter kita. Roma 6, ayat 5 ayat 6. Dan bukan hanya itu, kita malah berbeda juga dalam kesesaran kita. Karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan taat uji, dan taat uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Kristus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka yang pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sadar dan tidak sadar, ketika kita mengalami pergumulan, pencobaan, penderitaan, karena kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ya, tentunya jika kita datang kepada Tuhan. Trial help to build our faith in the Lord. Pencobaan itu menolong membangun akan iman kita kepada Tuhan. Ya. Di dalam Yakobus 1:2 dikatakan, saya cuma kasih yang garis merah saja. The testing of your faith produce, itu saya sudah baca tadi. Jadi ujian akan iman kita menghasilkan akan ketekunan, dan ketekunan yang menghasilkan pekerjaan yang membuat kita sempurna kedewasaan kita. Pergumulan, pencobaan, penderitaan itu akan membuat kita memuji Tuhan. Ya, God's glory. The storm will not fast forever, and trial are an opportunity for a testimony.
It gives God so much glory when everyone knows you are going through a tough trial and you are stand strong, trusting in the Lord until He delivers you without complaining. Storm itu, badai itu akan berakhir selamanya. Dan pencobaan akan kesempatan bersaksi, memberikan kesempatan kita untuk memuji Tuhan. Karena kita tahu semua bahwa melalui pencobaan, ya, kalau kita berdiri dengan teguh, kita percaya kepada Tuhan, Dia akan melepaskan kita. Jangan pernah komplain, jangan pernah mengeluh. Boleh mengeluh, tetapi ada batasnya. Siapa yang tidak mengeluh kalau kita disakiti? Kita hanya mengeluh pada Tuhan. Tetapi biarlah pengeluhan itu kita bawa dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan. Yang ke-13, ketika kita mengalami pencobaan, you can help someone because you have been in that situation. Jadi ketika kita dengan pencobaan itu kita bisa menolong seseorang karena kita telah mengalami akan kesusahan itu. Bagaimana kita mau share kepada orang lain kalau kita tidak pernah mengalami itu? Pasti mereka bilang, oh belut besar Anda, Nana belut besar, ya, Nana belum merasa kok apa yang kita rasakan sekarang. Tapi kalau kita sudah pernah merasakan itu dan kita lewati, ya, itu akan menolong orang lain juga. Sebab kita telah menang, ya, orang lain pun bisa mendapatkan kemenangan. 2 Korintus 1:3-4, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father yang kasih bahasa, who comforted us in all affliction, that we be able to comfort them that are in many affliction. Jadi apa yang kita alami itu kita bisa share ke orang lain menjadi kekuatan bagi mereka. Galatia 6:2, carry each other burden. Dengan kita membagi akan masalah kita, maka beban orang lain itu akan apa? Akan berkurang. Ya. Trial give us greater reward in heaven. Pergumulan yang kita alami itu akan berikan pahala yang besar di surga. Itu kita bisa baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Janji saya sudah meleset, sudah lewat hampir 5. 15. Ketika kita mengalami penderitaan dan kesengsaraan, akan menunjukkan akan dosa di dalam kehidupan kita. Kita selalu tidak pernah tertipu, menipu diri kita bahwa kita mencoba untuk menutupi akan dosa-dosa dari Tuhan. Yang itu tidak mungkin kita lakukan. Maksudnya begini adalah, ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan dalam kehidupan ini, ya, kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini berdosa. Dan kita berusaha untuk menutupi akan dosa kita. Kita mau menipu diri kita, katakan, oh, saya kuat, rasanya saya tidak perlu berbuat dosa Tuhan, kenapa ini menimpa saya? Sekali saya tanya kepada saudara, siapa di antara kita yang merasa berdosa? Semua dosa. Tetapi dengan pengalaman ini, maka Tuhan akan menunjukkan bagi kita perlu untuk merendahkan diri. Yang ke-16, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan masih selalu mengontrol. Ya. Ketika kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan dan penganiayaan, kita diingatkan bahwa ada Tuhan. Tuhan masih mengontrol. Yakin dan percaya, walaupun ada juga 1-2 hal yang kita bisa lihat. Ya, kenapa itu terjadi? Saya kasih contoh, umpamanya Yohanes Pembaptis, ya, pada waktu dia di penjara, Tuhan Yesus ada di sana, ya. Kita sudah bahas dalam teologi waktu yang lalu. Kok Tuhan Yesus nggak tolong dia? Itu saudaranya dia juga secara biologi, saudara sepupu Tuhan Yesus, ya. Apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa untuk menyelamatkan Yohanes Pembaptis? Malah dia adalah apa? Forerunner. Dia adalah dia yang lebih dahulu membuat jalan kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika dia di penjara,
mengalami kesusahan, Tuhan tidak lepaskan dia. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak juga permasalahan dalam kehidupan kita, ya, Tuhan lewatkan, dan kita kadang-kadang hampir putus asa. Tapi ingat bahwa kasih Tuhan, diingatkan bahwa Tuhan masih mengontrol. Nomor 17, tinggal 3. Trial increase our knowledge and they help us learn God's word. Ketika kita menghadapi pencobaan, penderitaan, ya, bukannya kita akan datang kepada Tuhan. Selain berdoa, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca, mencari ayat-ayat yang menolong kita, ya. Sehingga itu akan memberikan pengetahuan. Banyak kesaksian kita ingat bahwa terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya karena saya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saya terlepas dari masalah yang besar. Saya melihat banyak tangan Tuhan, ya, masih menolong saya. Ada satu ilustrasi satu tempat kesini yang selalu kita lihat bagaimana ketika kita dalam kesusahan, kita berjalan, yang digambarkan di dalam kita berjalan di sepanjang pantai, ya, di pantai. Kita melihat, ya, yang tadinya ada 2 langkah, tiba-tiba kita mengalami penderitaan, tinggal kita punya langkah saja, dan kita bertanya, aduh Tuhan, dari mana Tuhan? Dikatakan bahwa pada saat itu sebenarnya Tuhan sedang mengendong kita, maka Tuhan ada 2 tapak kaki, ya. Itu akan membuat kita meningkatkan pengetahuan kita akan kasih Tuhan. Yang ke-18, trial make our mind off of things of the world and put them back on the Lord. Jadi kesusahan dan penderitaan itu membuat pikiran kita dari dunia ini dijauhkan dan kita menempatkan akan Tuhan di dalam pikiran kita, ya. Sesuai kasih Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, ketika kita mengalami pergumulan depan ini, semuanya kita sudah datang kepada Tuhan. Kita mengeluh pada Tuhan, tolonglah saya. Dalam artian bahwa kita akan kesampingkan akan keinginan dunia dan gantinya kita datang kembali kepada Tuhan. Banyak umat-umat Tuhan izinkan mereka mengalami kesusahan karena Tuhan melihat perjalanan kehidupan mereka sudah mulai keduniaan, sehingga pergumulan itu membawa mereka datang kembali kepada Tuhan. Tinggal 2. Nah ini pergumulan dan penderitaan yang terjadi ketika kita tanya pada Tuhan. Saya juga tidak tahu kenapa itu terjadi. Yang kita harus mengerti bahwa tidak semua pergumulan, penderitaan, pencobaan yang kita hadapi ini kita bisa jawab. Ada hal yang kita tidak bisa jawab, ya. Kadang-kadang kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak tahu mengapa. Daripada bingung-bingung mencari tahu kenapa, kita harus percaya pada Tuhan karena Dia mengetahui yang terbaik. Bahasa Inggrisnya lebih tajam, saya. Sometimes we have to admit we just don't know, and instead of going crazy and trying to find out why, we must trust in the Lord that He knows best. Ya, sudah jadi nggak tahu kenapa. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 11, sebab aku mengetahui rancangan dan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Mazmur 35 ayat 5, commit everything you do in the Lord, trust Him, and He will help you. Amsal 3 ayat 5 dan 6, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Kalau kita tidak tahu apa yang terjadi dalam permasalahan kita
Kita tidak perlu susah-susah cari tahu. Kita sudah datang saja kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita. Ya, trust Him. He will help you. Dan tentunya sesuai ayat ini tadi, pengorbanan, pengalaman, kesusahan, penderitaan yang terjadi itu akan mengajar kita untuk lebih banyak berterima kasih. Trial teach us to be more thankful. Itu sebabnya dalam 1 Tesalonika ayat 5 ayat 6-8 dikatakan ayat inti, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Efesus 5:20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada waktu itu berjagalah sambil mengucap syukur. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kita. Biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar dan ikuti tadi. Ya, saya tidak perlu berikan banyak ilustrasi karena ayat-ayat itu jelas. Saya pikir 20 itu sudah cukup banyak untuk memberikan kekuatan bagi kita, walaupun kita mengalami apa? Mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Kiranya kasih Tuhan, ya, yang melimpah itu, kita boleh mengerti lebih jauh. Walaupun kita mengalami penderitaan dan pergumulan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. May God bless us. Saya bawa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.